juga beserta tim DLH Kota Surakarta yang kami hormati. Selanjutnya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mulyono SPD MSI yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu Guru Pembimbing Pokja. Terima kasih atas kerawatannya. Mohon maaf Bapak, ini Bapak Ibu Pembimbing Pokja masih di kelas, ada beberapa yang masih di kelas, sehingga tidak semuanya bisa rawuh di tempat ini. Nanti sebentar lagi akan rawuh sholat di tempat ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita semuanya dipertemukan di tempat aula ini dengan penuh kebahagiaan. Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan, bahwasanya kita semuanya sampai di ujung langkah ini kami selalu dibersamai dan dituntun karena kelimpahan dan kuasa-Nya. Terima kasih tak tertinggal kami ucapkan kepada anak-anak kami Pokja yang selalu setia untuk beradiwiyata di tempat ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mulyono SPD MSI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak-bapak tim verifikator dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang saya hormati tim dari DLH Kota Surakarta, yang saya banggakan Bapak Ibu Koordinator Pokja Kegiatan Adiwiyata SMP Negeri 12 Kota Surakarta, dan anak-anakku yang Bapak sayangi, Bapak banggakan, generasi penerus yang peduli terhadap lingkungan, anak kita adiwiyata. Puji syukur marilah kita panjatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kasih limpahan kenikmatan sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga insya Allah bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita tanpa kurang suatu apapun. Yang selanjutnya pada bapak-bapak belum kenalan, jadi kami sebut bapak-bapak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami aturkan selamat datang Wilut Rawuh di SMP Negeri 12 Kota Surakarta ini. Mudah-mudahan kerawuan Bapak Ibu nanti juga bisa dicampur di lain waktu, artinya tidak kecewa untuk rawuh di SMP Negeri 12 Surakarta ini. Kemudian kami aturkan terima kasih atas kesempatan hari ini. Sungguh suatu semangat yang luar biasa dapat dirawuhi tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Yang selanjutnya ini langsung Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan yang pertama sekali kami doa itu Bapak Ibu. Jadi di slide kami yang pertama SMP Negeri 12 Kota Surakarta menuju sekolah adiwiyata mandiri. Ini doa kami semuanya Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa terkabulkan. Amin. Sedikit tentang SMP Negeri 12 Kota Surakarta terkait dengan kegiatan adiwiyata. Jadi di latar belakangi anak-anak kami ini sebagian besar berasal dari lingkungan sekolah yang perkotaan, pada penduduk di sebelah sekolah ini padat sekali pemukimannya Bapak Ibu. Jadi permasalahan di perkotaan di tengah-tengah kepadatan penduduk tentu yang pertama terkait dengan lingkungan. Kepedulian lingkungan sangat kurang. Kemudian sampah yang sekarang sungguh luar biasa menjadi permasalahan global, bahkan di
mohon maaf di kota Jogja itu sampah sampai tidak teratasi. Kemudian pencemaran lingkungan juga. Nah, SMP Negeri 12 Surakarta tentunya ingin berpartisipasi untuk ikut andil dalam menjaga kelestarian lingkungan tersebut dengan melaksanakan program sekolah adiwiyata ini, dengan tujuan tentunya anak-anak semua ketika di SMP Negeri 12 Kota Surakarta mengikuti kegiatan-kegiatan adiwiyata, maka ada pembelajaran di sana bahwa menjaga kelestarian lingkungan itu adalah suatu yang wajib untuk menjaga masa depan kehidupan anak cucu kita dan juga kualitas kehidupan kita sendiri. Terus mas. Nah, kemudian untuk kegiatan tersebut dilaksanakan dengan gerakan PBLHS, peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah, dengan selaras ini dengan visi SMP Negeri 12 Kota Surakarta yang tahun kemarin mohon maaf masih berwawasan. Tahun ini kita review kembali untuk visi kami menjadi berbudaya. Jadi diharapkan anak-anak dan semua warga sekolah memiliki budaya untuk peduli terhadap lingkungan di sekolah dan akhirnya nanti di masyarakat. Terus mas. Nah, implementasi untuk kegiatan-kegiatan peduli kemudian berbudaya lingkungan hidup di sekolah kami bentuk dalam Pokja. Ada 10 Pokja yang semuanya bekerja secara bersama-sama walaupun pekerjaannya berbeda-beda, tapi satu tujuan, lingkungan yang lestari itu ending, tujuan kesemuanya. Jadi ada Pokja bank sampah, itu Pokja menjadi kalau kami bilang pepetan ketika ada sampah yang memang harus ada, maka tetap kita kelola dengan adanya Pokja bank sampah. Kemudian daur ulang juga demikian. Kemudian drainase untuk mengelola, menjaga supaya drainase yang ada di SMP Negeri 12 Kota Surakarta dapat bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik artinya ya sesuai fungsinya. Karena sekarang drainase di masyarakat bukan fungsi untuk aliran air, tapi justru menjadi tempat pembuangan sampah. Ini yang ingin kita capai, kita raih untuk anak-anak itu khususnya di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Kemudian Pokja composting, mengolah sampah-sampah organik supaya bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian biopori untuk menjaga ketahanan air di SMP Negeri 12 Kota Surakarta supaya tidak langsung jatuh hilang. Jadi kita siapkan biopori di sana. Kemudian ada Pokja taman, Pokja kantin, kemudian greenhouse, toga energi. Itu Bapak Ibu. Jadi implementasi kegiatan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah melalui adanya Pokja. Lanjut mas. Ini dokumentasi terkait dengan kegiatan-kegiatan Pokja. Dari Pokja bank sampah bekerja sama dengan pengepul untuk yang tadi sampah-sampah yang terpaksa harus ada ya kita kelola. Lanjut mas. Kemudian Pokja daur ulang. Nah ini anak-anak juga kreativitasnya tinggi sehingga barang yang menjadi sampah kita olah kembali menjadi sesuatu yang tentunya bisa menarik. Dan betul kemarin juga kita ikut pameran ketika di DLH mengadakan event Solo Menyapu, kita juga menggelar pameran di sana dan masyarakat juga tertarik melihat karya anak-anak kita. Lanjut mas. Kemudian Pokja drainase yang senantiasa terus memantau kondisi drainase yang memang sekarang yaitu tadi seperti yang kami sampaikan, jangan sampai fungsinya nanti beralih menjadi tempat pembuangan sampah, jadi terus kita pantau. Lanjut. Kemudian Pokja energi mengkampanyekan untuk hemat energi. Kemudian ada hari khusus yang tanpa asap kendaraan bermotor. Jadi ketika masuk area sekolah, Bapak Ibu yang terpaksa harus mengendarai kendaraan bermotor ya harus dimatikan.
dibuatnya naik sepeda itu, kemudian ventilasi yang kita sediakan sudah cukup, tidak perlu menyalakan lampu yang terlalu berlebihan di siang hari. Lanjut Mas. Kemudian kegiatan pokja composting, mengolah sampah-sampah organik menjadi sesuatu yang bermanfaat dan dimanfaatkan untuk kepentingan di sekolah, untuk memupuk taman-taman yang kita miliki. Lanjut Mas. Nah, selain pokja yang tadi bekerja secara katakanlah secara kontinu menjadi rutin, juga ada inovasi-inovasi dari warga SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Mohon izin kami tampilkan beberapa inovasi yang tadi juga sudah Bapak Ibu Irsani di depan. Salah satunya adalah karya batik tetes. Yang ini karena prosesnya relatif bisa dibilang lebih mudah dari batik-batik yang lain, karena memang ini kita orientasikan untuk putra-putri kita yang berkebutuhan khusus, karena kita juga sekolah inklusi cukup banyak yang ada di sini, maka kita fasilitasi dengan kegiatan tersebut. Kemudian membuat sabun dari cincau. Kita punya tanamannya cukup lebat sehingga kita manfaatkan untuk inovasi kita. Kemudian juga ada scrap dari mentimun, ya, scrap apa itu? Wah, kerja atau ibu-ibu nih, karena masalah make up itu bapak-bapak namanya rapate paham gitu ya bapak. Kenapa Bu Sriati? Oh, scrap kulit untuk menghaluskan kulit ibu. Oh, meremajakan. Ya, terima kasih. Lanjut Mas. Kemudian ada cincau. Nah, ini yang kami berbangga Bapak Ibu. Ketika anak-anak di sekolah kita berikan kegiatan tadi mengolah cincau dan sabun, mereka implikasikan di rumah. Ya, jadi anak-anak juga membuatnya di rumah. Jadi tidak sekedar hanya sebagai tugas di sekolah saja. Ini yang menjadi kebanggaan, dan memang nanti harapannya anak-anak bisa menularkan dan mengkampanyekan apa yang didapat di sekolah ini di rumah, sehingga lingkungan rumah pun akan terjaga. Kemudian itu sudah ada getok, ya, getok dari cincau juga, karena namanya cukup lebat. Lanjut Mas. Kemudian juga Bapak Ibu, selain yang tadi berbasis makanan, kemudian inovasinya juga berupa karya seni. Kami berbangga anak-anak dibimbing Bapak Ibu guru bisa menghasilkan karya-karya seni yang tadi juga kami sampaikan pada Bapak Ibu di depan. Itu lukisan dari daun-daun kering. Jadi kita punya tanaman-tanaman berbatang dan berdaun yang banyak, kemudian ketika gogrok kemungkinan tadi bisa menjadi kompos, dan salah satunya menjadi karya lukis, karya seni ini. Kemudian juga berupa lagu-lagunya tadi salah satunya juga sudah kami persembahkan kepada Bapak Ibu. Ada lagu tentang adiwiyata, tentang hemat energi, kemudian Dalaska SOK. Angan-angannya SMP 12 tadi memiliki lingkungan yang bersih, kemudian nyaman untuk kita belajar. Lagu-lagu ini juga sudah kami upload di YouTube kami. Kemudian juga karya tari tadi, karya tari gugur gunung, ya Bu Kayania tadi, menyapu. Oh ya, jadi ada karya tarinya juga. Jadi insya Allah kita fasilitasi kreativitas anak-anak. Harapannya ketika anak-anak mulai berkreativitas di sini, artinya sudah tertanam tentang konsep adiwiyata ini. Jadi jangan sampai hanya dipahami tapi dilaksanakan. Lanjut Mas.
Ya, ini karya-karya inovasi yang lain tadi juga ada pemasangan barcode di tanaman-tanaman kami dan lanjut Mas. Itu ada mikrobiopori, jadi juga memanfaatkan sampah-sampah organik sama makanan kemudian kita gunakan sebagai pemupukan di taman-taman kita. Lanjut Mas. Ya, ini kemudian masih berlanjut pada inovasi memanfaatkan bulu ayam untuk aksesoris menari. Jadi kostum semua itu hasil karya dari anak-anak kami Bapak Ibu. Jadi ketika tampil kami tidak perlu menyewa, membeli kostum, tapi mempersiapkan sendiri, termasuk rok pelindungnya dan semuanya dipersiapkan. Lanjut Mas. Nah, tadi inovasi kemudian kita juga menjalin jejaring kerja dan komunikasi dengan instansi induk yang kami terkait dengan lingkungan Daerah Kota Surakarta. Kami terima kasih pada Daerah Kota Surakarta yang senantiasa melibatkan kami dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Daerah Kota Surakarta, baik berupa bintek, kemudian acara-acara yang Solo Menyapu juga kemarin kita dilibatkan. Dengan Daerah Kota Surakarta jelas terjalin sangat intensif. Terima kasih semua bimbingan dan pendampingannya ini tidak akan bisa tanpa bimbingan pendampingan dari Daerah Kota Surakarta. Kemudian dengan sekolah lain, dengan SMP Negeri 4, SMP 7 senantiasa juga ada sharing terkait dengan kegiatan-kegiatan adiwiyata, sharing tukar pengalaman sehingga ada inovasi-inovasi yang bisa dihasilkan. Kemudian juga dengan sekolah binaan, alhamdulillah Bapak Ibu, kami mohon izin menyampaikan di tahun 2024 ini kita memiliki sekolah binaan dari SD Sumber dan SD Manahan. Kemarin dua sekolah ini belum memiliki predikat adiwiyata. Alhamdulillah kemarin atas kerja keras juga dari teman-teman SD 6 Sumber dan Manahan, alhamdulillah bisa meraih predikat adiwiyata tingkat Kota Surakarta untuk tahun ini. Dan mudah-mudahan nanti ke depan juga akan lebih meningkatkan. Itu sedikit tentang apa yang kami lakukan terkait dengan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Terima kasih. Dalaska itu 12 Surakarta Bapak Ibu, jadi sebagai slogan ya kebanggaan kami. Jadi ketika ada kegiatan selalu kita serukan Dalaska, selaras itu sehati. Jadi tidak akan bisa berhasil apapun ketika tidak ada keselarasan antara satu bidang dengan bidang lainnya, antara satu pokja dengan pokja lainnya. Walaupun kerjanya beda, tapi semua sama-sama bekerja untuk menciptakan lingkungan SMP Negeri 12 Kota Surakarta khususnya menjadi lingkungan yang lestari, nyaman untuk ditempati sebagai belajar. Nanti endingnya ke masyarakat. Sak Jose itu pokoknya cita-citanya sesuatu yang harus tidak ada tandingannya gitu Bapak Ibu. Maksudnya doa kami seperti itu. Jadi Dalaska menjadi sekolah yang sak Jose itu berarti hebat, tidak ada yang nandingi. Itu sebagai pemicu semangat kami. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kegiatan yang kami laksanakan untuk melaksanakan program peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian kami. Waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan selamat datang dan juga dilangsungkan untuk paparan kegiatan adiwiyata di SMP Negeri 12 Surakarta. Mohon izin Bapak.
Untuk saat ini sekolah binaan dari SD Sumber 6 dan SD Manam baru menuju ke lokasi SMP 12 karena tadi pagi sudah ke sini Rabu ke SMP 12, tapi karena ada sesuatu hal yang harus dikerjakan di sekolahan, maka ibu-ibu penganggu Adiwiyata di SD Sumber 6 dan SD Manam kembali ke tempat. Dan menikah kalau dan sambut dalam bel untuk bisa ragu di tempat ini. Menunggu sebentar. Selanjutnya juga selamat datang kepada Bapak Komite SMP Negeri 12 Surakarta. Matur nuwun atas kerawanipun. Hangat, kita terasa hangat karena kegiatan kita selalu didukung oleh orang tua siswa. Dalam hal ini diwakili oleh Komite SMP Negeri 12 Surakarta. Demikian Ibu Bapak, dan acara akan kita lanjutkan. Sumangga dari Bapak. Kalau tidak kenal, tidak sayang, maka untuk itu juga perkenalan terlebih dahulu. Selanjutnya paparan dan juga bimbingan untuk kami selanjutnya. Matur nuwun saya. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Wahid Karunia dari Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup. Kebetulan saya bersama rekan saya Bapak Santoro dari Pusat Pengelolaan Ekoregion yang ada di Yogyakarta. Kami berdua dari Kementerian Hidup yang menangani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kebetulan unit saya menangani masalah mengampu program Adiwiyata ini. Bapak Ibu sekalian, sekarang ada di proses verifikasi lapangan. Kebetulan sebelumnya sudah ada seleksi administrasi dan penilaian dokumen yang sudah Bapak Ibu sampaikan ke kami. Kebetulan dari segi nilai Bapak Ibu memenuhi persyaratan untuk diverifikasi lapangan. Nah, dari nilai itu belum tentu yang diverifikasi lapangan ini otomatis lolos. Cuma kemungkinan ada kemungkinan untuk lolos. Jadi dari 4 sekolah di Solo ini ada 4 yang kami verifikasi lapangan. Yang satu sudah SMP Negeri 4. Sekarang kami di SMP Negeri 12. Bulan besok ada di SD Widya Wacana Jaksaren ya, dan SMK 3 Kota Surakarta ya. Kebetulan di sekarang ini ada sekitar 198 sekolah di seluruh Indonesia yang sedang dilakukan verifikasi lapangan unit kerja kami, dan dibantu teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dari semua tim penilaian data nasional. Ya, kemudian kami akan melihat sekeliling sekolah Bapak Ibu. Kami juga akan mewawancara dari mulai warga sekolah maupun komitenya ya, dan peserta didik juga terutama. Mudah-mudahan kita langsung cepat gitu ya, dan juga biar segera dilakukan pelaporan ke Jakarta. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pekerjaan kami lakukan di sini bisa berhasil dengan sukses. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami tentunya doanya sama dengan yang awal tadi. Mudah-mudahan apa yang kami cita-citakan menuju sekolah adiwiyata mandiri bisa terwujud di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentunya kami menyadari Bapak banyak kekurangan, walaupun sudah kami laksanakan dengan terencana, tapi sekali lagi kami menyadari tentu banyak kekurangan, dan pada kesempatan hari ini kami mohon arahan bimbingan dari Bapak-Bapak agar di kemudian hari Delaska bisa seperti yang dicita-citakan anak-anak dalam lagu tadi Bapak. Jadi lingkungannya nyaman, bersih, dan tentunya akan menghasilkan generasi-generasi yang peduli terhadap lingkungan. Itu saja. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Pak Wahid, Pak Sandoro yang sudah berkenan untuk Pak Rawo biasa di 12 Surakarta. Sekali lagi kami mohon arahan bimbingan untuk semakin baik menuju sekolah adiwiyata mandiri ini. Saya kira itu, dan kami mohon maaf banyak kekurangan, kesalahan dalam penyambutan kerawan Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan tidak menjadi suatu hal yang menjadi tidak baik, dan mudah-mudahan apa yang kami persembahkan bisa memberikan kesan pada Bapak-Bapak, dan suatu saat nanti terserah Allah kembali ke SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Demikian yang bisa kami sampaikan daripada Bapak Ibu koordinator Pokja dan semuanya, Pak Komite, anak-anak semuanya. Bapak apresiasi, ucapkan terima kasih dan kebanggaan bagi kita semuanya, daripada ibu-ibu dari SD Binaan, SD Sumber 6 dan SD Manan. Kami haturkan terima kasih, dan mudah-mudahan ke depan penjenengan berbuat usaha untuk ke tingkat lebih selanjutnya. Saya kira itu Bapak yang bisa kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Selanjutnya sumangga Bapak Wakil menapa Bapak Sandoro memberikan pengarahan bimbingan kepada kita semua. Dipersilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Ya Alhamdulillah masih sampai detik ini masih diberikan kesempatan nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahmi di SMP Negeri 12 Surakarta. Dan ini Bapak yang kami hormati, Bapak Mulyono, Bapak Kepala Sekolah, Ibu dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Bapak Ibu pendidik, Bapak Ibu Pokja, Pak Komite, ini semua unsur warga sekolah yang tergabung dalam kegiatan adiwiyata terlibat. Nah, ini saya terima kasih sekali karena berkat dukungan kerjasama kerja keras Bapak Ibu semua, kegiatan ini dapat berjalan dan terlaksana, dan mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, saya ingat Bapak Ibu, saya kalau mungkin seumur-umur saya 2 kali ini masuk ke SMP Negeri 12. Pertama tahun 1999
saya ujian masuk perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah diterima. Itu Bapak Ibu. Alhamdulillah hari kalau saya ya mudah-mudahan dari sini juga terjadi seperti itu. Nah, betul. Yang kedua ya hari ini tahun 2024 ini saya ya memorinya masih baik dan mudah-mudahan memang eksis terus ya Bapak Ibu terkait dengan kegiatan ini tadi. Saya melihat karena yang kita bukan saya meremehkan menyampaikan peran Bapak Ibu, saya mengedepankan kepada generasi penerus adik-adik semua. Tepuk tangan untuk adik-adik semua. Karena nasib lingkungan hidup, keberlanjutan dari bumi ini tergantung adik-adik semua. Nanti terus turun-temurun. Nah ini kontribusi adik-adik ini luar biasa. Tepuk tangan lagi. Semangat ya adik-adik semua nanti biar memang yang meneruskan ini di pundak adik-adik semua. Lingkungan bagus untuk generasi selanjutnya seperti itu. Nah terkait saya tadi muter-muter sama didampingi dari unsur Bapak Guru, ada murid, ada orang tua murid Pak ini tadi keliling-keliling sekolah ini. Kesan yang pertama kan ada 13 poin sebenarnya yang kita lihat, yang kita verifikasi, yang kita lihat itu seperti apa sih. Tadi Pak Mulyono di awal pertemuan di ruangan ini menampilkan kegiatan-kegiatan semua ada di PowerPoint-nya Bapak tadi. Nah itu kita cek lagi edo-edoan apa memang serius dilakukan di sekolah di SMP 12 ini. Ternyata ya alhamdulillah ada antara yang ditanyakan Bapak dengan yang kenyataan realita di lapangan di sekolah di SMP 12 itu ada. Ini alhamdulillah karena memang itu yang mau kita verifikasi. Secara umum memang kalau di kota itu lahan untuk tanaman ya, itu memang relatif agak sulit. Saya akui. Ini memang mungkin terkesan panas atau ini kan repot. Kalau di pavling sebenarnya kan resapan airnya cepat, tapi suatu saat rumput itu juga memang cepat tumbuh dan sebagainya Pak. Tapi untuk mengatasi itu tadi juga ada sumber resapan, ada biopori, setidaknya upaya ke sana. Nah saya melihat memang untuk seperti tanaman ya, yang tanaman keras, yang pohon itu agak susah. Ini memang harus banyak memang penghijauan. Barangkali pot-pot itu diperbanyak untuk kerindangan semacam itu. Di SMP 4 pun sama Pak kasusnya. Nah itu kasus di kota. Tapi saya juga menyadari tentang itu. Lahan dan semua keterbatasan di kota dengan kabupaten itu beda. Kemarin saya di SMK N2 Sukoharjo itu 2 hektar luas sekolahnya. Istilahnya Armando Rokopo iso ya Pak. Tapi kan ya itu tadi di kabupaten dengan di kota itu memang beda sekali. Nah upaya konservasi air tadi juga sudah ada ya tadi air wudhu untuk kolam dan ada ya termasuk biopori, ada untuk apa tadi yang di mikrobiopori dan sejenisnya itu ada semua itu. Terus dilanjutkan ya, karena kata Pak Wahid tadi itu bukan jaminan kalau sudah seperti itu nanti nilainya seperti itulah. Ini biar semangat memang harus ditingkatkan Pak. Itu perlu sekali. Ya memang sampah ya, sampah itu kalau bisa itu memang ada catatannya bulan. Ya per bulan itu berapa yang sampah organik itu harusnya tercatat gitu. Jadi nanti gampang per tahun itu kira-kira gampang hitungnya total per tahun ini. Nah itu juga kebanyakan nggak di sini saja, di sekolah lain pun banyak sekali yang belum mencatatkan data tentang timbulan sampah itu per hari berapa. Ya nanti kita tadi ada kelupaan saya ya ini. Apalagi ya mungkin secara
umum itu tadi saya lihat-lihat lingkungan di SMPN 12 ini itu yang bisa kami amati. Nah, mudah-mudahan saya juga berpesan adik-adik kader ini harus semangat terus, jangan sampai di sini nanti harus kemudian lagi itu pesan saya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa sementara kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti Bapak Wahid bisa menambahi barangkali. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara. Muhammad Bapak Mulyono dan Bapak Ibu sekalian. Terakhir ini sudah selesai acara di sini ya. Jadi ini merupakan tahap akhir dari verifikasi lapangan, di mana kami menyampaikan apa yang sudah kami lakukan sebagian dari di sini. Bila mungkin nanti akan kami laporkan ke dalam penilaiannya dari segi apa yang kami lihat di sini sebagian besar ya, sama dengan temuan yang kami temukan di dokumen yang Bapak Ibu telah sampaikan ke kami. Jadi kami sebelumnya kan sudah diceritakan bahwa kita sudah melakukan dokumen ini, kita dapatkan hasil untuk verifikasi lapangan, di mana sekolah Bapak Ibu termasuk salah satu sekolah dari 198 sekolah yang akan kami verifikasi lapangan, dan dimulai dari Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk minggu ini. Nanti untuk daerah lain usul di minggu depan. Mudah-mudahan nanti hasilnya ya, seperti yang kita harapkan semua. Mudah-mudahan, tapi dari secara garis besar ini apa yang kami temukan di lapangan itu tidak jauh berbeda dengan dokumennya. Cuma mohon maaf, tidak bisa, saya nggak bisa memberikan dokumen lebih lanjut. Soalnya saya juga nggak tahu nilai dokumen sebelumnya berapa. Tapi catatan penilaiannya hampir sama gitu ya. Jadi yang diverifikasi lapangan itu terus terang bukan yang 95 ke atas, tapi sedikit di bawah 95 sampai dengan 95 ke atas gitu ya. Jadi itu yang diverifikasi lapangan. Jadi yang benar-benar kalaupun ada tambahan nilai sedikit dan sedikit nanti mungkin bisa untuk menaikkan nilai baru. Ya, mudah-mudahan hasilnya memang seperti yang kita harapkan sebelumnya. Demikian bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu di atas Bapak Ibu. Bapak, kami sudah siap Bapak, siap menerima penghargaan. Alhamdulillah. Ya, jadi itulah kami mudah-mudahan bisa lolos nanti berkat arahan, bimbingan dan dukungan dari Bapak Wahid serta Bapak Sandono. Bapak, dari kami ada sedikit sesuatu eksklusif ya. Monggo Bapak Mulyono aturan untuk bisa nyangsakan ke Bapak Wahid maupun Bapak Sandono. Semoga Mas minta tolong Mas Gilvania, tolong Mas. Iya, Niko karya seni dari karya seni dari anak-anak dan Pak Fasil, semoga di tengah-tengah Mas. Monggo. Sedikit dari kami ini untuk kenang-kenangan bahwasanya Bapak Wahid pernah rawuh ke SMP Negeri 12 Surakarta. Nganten meninggal. Dari Bapak tolong. Enggak boleh, semoga Bapak Sandono tepuk tangan untuk Bapak. Sudah balik, semoga Mas satu lagi untuk Bapak Sandono. Nanti kita foto bersama Bapak untuk dengan Bapak Fasil. Monggo Bapak sini. Monggo Bapak Sandono.